perjuangan dengan tindakan, eksekusi. Jangan cuma pakai konsep. Ya, konsepnya bangun jam 3 malam, tapi nggak bangun-bangun. Ya, eksekusi oleh kita. Begitu alarm bunyi, bangun. Ya, bukan cuma dimatikan. Memang awal-awal kadang nggak mudah. Saya pun mengalami dengan teman-teman maksudnya. Ya, alarmnya sampai ditempel di telinga begini. Titut. Awal-awal nggak bangun-bangun juga. Ya, tapi lama-lama ketika kita bangunkan, atau kita yang mengalaminya, dibangunkan oleh teman-teman, bangun. Kan Allah itu sangat sayang dengan kita. Niat itu ditentukan oleh niat. Begitu Anda berniat, seketika Allah akan meluruskan apa yang Anda sedang kerjakan. Walaupun alarmnya mungkin nggak membangunkan Anda, teman Anda yang di bawah yang bangun, teman Anda yang di samping yang bangun. Anda tidur dengan istri yang pengen tahajud, Anda istri nggak kepikiran. Anda pasang alarm jam 3 bangun, alarm dari 2:30. Ternyata Anda nggak bangun, yang bangun istri 2:30. Pak, bangun Pak, ini alarm udah bangun. Papa tuh mau ngapain sih? Aduh mah, Papa mau tahajud. Kalau gitu Mama ikut. Tuh, tiba-tiba dua-duanya tahajud. Tuh, lihat cara Allah bagaimana menjadikan satu keluarga jadi baik. Jihad, eksekusi. Terakhir mujahadah. Ya, mujahadah itu perjuangan melawan gejolak emosi dalam diri. Kita pasti akan turun naik, Pak. Ingat-ingat lagi, nggak jadi lagi. Ya, ingat-ingat lagi, kita setengah hijrah dulu deh. Sambil bertahap, ya, ada lagi naiknya, ada lagi turunnya. Itu belum tentu semuanya rata. Nah, maka perangi itu, perjuangan melawan gejolak jiwa. Awas, hati-hati. Perjuangan melawan gejolak jiwa, perasaan-perasaan dalam hati supaya konsisten dalam hijrah, itu disebut mujahadah namanya. Maka jalani semua ini dengan kalimat yang terakhir, wa ya'lamas sabirin, sabar sampai Anda diwafatkan oleh Allah sedang berjuang dalam keadaan berubah lebih baik lagi. Termasuk hijrahnya ahli maksiat, caranya menggunakan tobat. Gak apa-apa, tobat aja dulu. Masih dikerjakan, tobat lagi. Dikerjakan juga, pasti kadarnya akan menurun. Tobat lagi, menurun lagi, tobat lagi. Mudah-mudahan diwafatkannya sedang dalam keadaan tobat. Tertulis sedang berjuang. Itu poinnya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, kerjakan konsisten. Kalau Anda sudah niatkan konsisten, benar dikerjakan, maka berbahagialah. Saya tutup, diturunkanlah berita gembira oleh Allah di Quran surah ke-41 Fussilat ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sudah pakai inna. Sungguh orang yang yakin, sudah yakin, seyakin dan menguatkan pada hatinya. Qalu itu jangan selalu diartikan berkata. Ada terjemahan begini, menguatkan pada jiwa, qalu. Karena diantara cara menguatkan itu dengan mengatakan. Makanya orang-orang barat, termasuk orang Asia Timur, termasuk sekarang ke Jepang, Korea, itu kalau mereka ingin meyakinkan pada hatinya, mereka katakan dengan lisannya, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Jadi ada yang mereka targetkan, ada kompetitornya. Ya, Anda bisa bikin kompetitor dalam jihad. Saingannya siapa? Makanya kata Nabi boleh. Ya, Anda iri hati, ya ghibah namanya, bukan iri dalam pengertian maksiat. Anda boleh muncul perasaan bersaing, iri pada seseorang karena amal soleh, itu boleh. Misal, iri pada penghafal Quran, pengen jadi seperti dia, boleh. Karena itu menjadi motivasi, itu bukan iri namanya. Bukan hasad, bukan hikdun, itu ghibah namanya. Ghibah. Iri pada orang kaya yang pandai bersedekah, itu boleh. Adakan kompetitor dalam diri kita. Lalu kuatkan pada diri kita. Nah, sekarang kadang-kadang kita ingin berhijrah itu kompetitornya nggak dihadirkan dalam diri kita. Siapa contohnya? Siapa dasar kompetisinya? Siapa lawannya? Lawan untuk berhijrah dalam pengertian motivasi membuat kita lebih baik daripada itu. Ambil tokoh sebagai contoh. Si fulan begini, saya pengen begini. Bagaimana ibunya merawatnya? Bagaimana istrinya dengannya? Bagaimana anak-anaknya? Copy paste bawa ke rumah. Susul dia. Katakan pada diri Anda, qalu rabbuna Allah. Allah pasti merawat saya dengan sifat rububiyahnya. Allah pasti membimbing saya. Allah pasti menguatkan saya untuk berhijrah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqamah di jalan Allah. Tempuh. Apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka kalau dia sudah konsisten, Allah akan kirimkan malaikat supaya menjaga istiqamah dia sampai wafat dalam keadaan berhijrah. Dijaga, diingatkan. Jika akan berbuat maksiat, langsung dijaga oleh malaikat. Jangan kerjakan, jangan lakukan. Itu langsung bahkan langkahnya jadi berat. Melangkah pada yang haram jadi berat, tangan mengerjakan jadi berat, bahkan pikiran berat, susah untuk dikerjakan. Siapa yang bikin susah? Malaikat. Setan dayanya berkurang di situ. Ya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Puncaknya orang hijrah yang sesungguhnya pasti akan diberikan kedamaian dalam jiwanya,
dan selama hidupnya akan dijaga dari kesedihan dan kegelisahan. Tenang dan nyaman. Sekalipun passionnya bukan harta, tinggal di tempat yang terbatas, tapi karena jiwanya tenang, seakan-akan semuanya luas dan megah. Contoh paling gampang, Ashabul Kahf. Anak muda meninggalkan kemewahan, hartanya banyak, tiba-tiba pindah, hanya hijrah di gua saja. Bayangkan, gua tempatnya nggak sama dengan kasur yang ditiduri itu, tidak empuk, tempatnya keras, cahaya terbatas. Maaf, dengan semua keterbatasan itu, tapi nikmatnya luar biasa. Tempatnya keras, terbatas, cahayanya juga tidak begitu luas, tapi bisa tidur sampai 309 tahun nggak ada yang ganggu. Ada orang harta banyak, mobil melimpah, limpahan banyak, tapi kasurnya luar biasa nikmat, tapi tidur nggak pernah nikmat. 3 detik bangun lagi, 3 detik bangun lagi. Kalau sudah hijrah nikmat, tinggal di tempat sempit pun biasa, nikmat, santai. Sampai wafat kembali kepada Allah, dihadiahkanlah tempat yang luas di alam kuburnya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, berikan kabar gembira saat ia wafat nanti, berikan kabar gembira, aku sudah siapkan surga untuk menyambut dia pulang. Makanya ketika pulang, panggilannya panggilan tenang dan surganya ditampakkan. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang, karena sudah tenang, jadi hijrah melahirkan ketenangan. Dia tinggalkan maksiat, dia tinggalkan yang haram, tenang hatinya saat pulang, tenang, baca Quran tenang, wafatnya pun tenang. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Pulang kepada Rabbmu. Tuhanmu sudah ridha kepadamu, engkau pun akan ridha dengan pemberiannya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nyambung semua. Masuk dalam golongan hambaku yang saleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga yang sudah aku siapkan untukmu. Silahkan lihat runtutan ayatnya sama semua. Ketika hijrah diajak, yang didapatkan ketenangan, maaf, yang dijanjikan surga, menyebutkan tantangan dengan surga, menyebutkan cara dengan surga. Begitu mau meninggal, dipanggil dengan panggilan tenang, jaminan surganya muncul lagi di situ. Perhatikan, saat masuk surga, bukankah saat dia berhijrah dia sabar? Bayangkan as-sabirin. Saat masuk surga, panggilan malaikat kepada orang-orang ini saat beramal soleh, disebutkan kalimat sabarnya. Quran surah 13 ayat ke-24 itu. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat, Anda di dunia sabar. Sabar hijrah, bisa menghafal Quran, sabar dalam tahajud, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam beramal soleh. Selamat, dengan kesabaran itu Anda wafat. Sekarang silahkan nikmati surga yang telah dijanjikan kepadamu, tempat terindah yang belum pernah dijamah oleh siapapun.